Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Burida ya. Di sini Burida akan memberikan kalian sebuah video pembelajaran tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial di sini ada persamaan dan perbedaan. Tapi Burida akan menerangkan tentang fungsi eksponensial yang persamaan terlebih dahulu. Ya. Nah, pembahasannya yang pertama ada menggambar fungsi eksponen, yang kedua ada persamaan eksponen dengan berbagai bentuknya, yang ketiga ada aplikasi fungsi eksponensial. Nah, aplikasi fungsi eksponensial ini biasanya kalian menemukan pada soal contoh cerita ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau di sekitar kalian. Namun, Burida pada video kali ini akan membahas poin yang kedua saja, yaitu persamaan eksponen dengan berbagai bentuknya. Jadi yang poin kedua yang ini ya. Nah, poin yang kedua ini terdapat pembahasan 1-7. Namun, Burida akan membahas 1-6 terlebih dahulu. Karena nomor 7 ini nantinya berhubungan dengan materi selanjutnya. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponen dengan berbagai bentuknya itu, biasanya kan kalian suruh mencari nilai X atau himpunan penyelesaiannya atau yang lainnya, maka kalian biasanya dihubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu mengingat kembali materi di SMP. Nah, di sini Burida tunjukkan sifat eksponen yang nantinya kadang kalian akan temukan pada soal-soal tertentu, ya. Nah, di SMP biasanya itu telah diterangkan 1-5 pembahasan. Nah, 1-5 sifat ini ya. Nah, namun mungkin beberapa siswa sudah ada yang membahas, beberapa sekolah ya sudah ada yang membahas 6-8. Nah, Burida terangkan sedikit ya untuk sifat eksponen yang ke-6 sampai yang ke-8. Nah, contoh dari A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Biasanya itu contohnya seperti 2 pangkat 0. Ada 10 pangkat 0. 2000 pangkatnya 0. Atau jadi yang negatif, ada negatif 2 pangkat 0, atau yang perperan juga seperti 3 pangkat 0 atau yang lainnya, kecuali A-nya itu tidak sama dengan 0, nanti berlaku sama dengan 1. Bisa dipahami ya. Nah, yang ketujuh ada A pangkat negatif M sama dengan 1 dibagi A pangkat M. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini contohnya seperti 1/3 pangkatnya 2. Nah, berlaku, ini kan pangkatnya positif 2. Jika taruh di atas akan menghasilkan 3 pangkatnya negatif 2. Berlaku juga ketika nanti pangkatnya yang di bawah ini pangkatnya negatif, nanti kalau di bawah ke atas menjadi penjumlahan atau positif. Ya. Nah, 7 ini biasanya berhubungan dengan yang nomor 2 ini. Ini kan pembagian akan menjadi pengurangan pangkatnya. Nah, seperti itu ya. Terus yang ke-8 ada akar. Nah, seumpamanya ada akar
2 seperti ini. Nah, kalian lihat di dalam akar ini sama aja ada pangkatnya 1, 2 pangkatnya 1. Kan menghasilkan 2 kan? Nah, sedangkan akarnya ini dari 2. Meskipun tidak ditulis, kalian anggap ini ada 2. Jadinya nantinya jika kalian tuliskan pangkat menjadi 2 pangkatnya setengah. Ini perpangkatan ya. Bukan setara tapi di atas. Dipangkatkan. Jadinya 2 pangkat setengah. Jadi pahami ya. Nah, lanjut ke persamaan eksponen. Jika berbentuk 6 tadi, ya. Persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya mengandung suatu peubah. Peubah itu variabel ya. Nah, dicontohkan ada A pangkat M. Bisa juga ada A pangkat Fx. Bisa juga ada A pangkat Gx. Ini penulisan saja ya. Penulisan saja. Nah, berarti A-nya ini merupakan bilangan pokok atau basis ya. Sedangkan M, Fx, Gx ini ya, ini merupakan bilangan pangkat. Nah, Fx, Gx ini akan mengandung suatu peubah ya. Misalnya mengandung peubah atau variabel yang ada Fx. Jadi ini fungsi X atau fungsi Gx. Nah, bisa disebut seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang pertama, persamaan eksponen jika berbentuk A pangkat Fx sama dengan 1. Nah, jika kalian menemukan bentuknya itu A pangkat Fx sama dengan 1, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku Fx sama dengan 0. Rida contohkan ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen. 7 pangkat 2x ditambah dikurangi 3 ya, sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kalian harus tahu, maksudnya 7 itu merupakan A. 2x min 3 merupakan Fx. Jika kalian kerjakan, pastikan nantinya Fx sama dengan 0. Jadi pahami ya. Nah, untuk penyelesaiannya, maka berlaku 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, negatif 3 jika dipindah ruas akan menjadi penjumlahan ya. Jadinya 0 ditambah 3. Nah, berarti 0 tambah 3 itu berapa? 3 ya. Nah, berarti X-nya sama dengan, ini kan bacanya 2 dikali X. Perkalian akan, jika dipindah ruas akan menjadi pembagian. Jadinya 3 dibagi 2. Jadi pahami ya. Karena pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian, maka kalian simpulkan saja. Jadi HP sama dengan kurung buka 3/2 kurung tutup. Jadi pahami ya untuk penyelesaian contoh 1. Nah, yang kedua,
Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap kesamaan eksponen berikut. Ada 7 pangkat 2x dikurangi 6 sama dengan 1. Maka langsung aja berlaku 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalian pindah ruas 6-nya, berarti kan 2x sama dengan 0 tambah 6. Jadi kan menghasilkan 6 ya sebelah kanan. Nah, x-nya berarti 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu berapa? Menghasilkan 3. Yang tanyakan adalah himpunan penyelesaian, maka HP-nya sama dengan kurung buka 3 kurung tutup. Nah, bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Yang contoh yang ketiga. Lihat halaman 24 pada buku paket kalian. Nah, selesaikan persamaan eksponensial 5 pangkat T sama dengan 1. Tadi kan contohnya memakai variabel X ya. Nah, sekarang jika menggunakan variabel T. Nah, itu juga berlaku itu. T sama dengan 0. Sudah. Sampai sini. Nah, jika kalian simpulkan, jadi penyelesaiannya adalah T sama dengan 0. Atau jadi nilai T sama dengan 0. Terus ada lagi, contoh yang keempat, selesaikan persamaan eksponensial jika ada 3 pangkat X kuadrat dikurangi 7X tambah 12 sama dengan 1. Nah, maka berlaku X kuadrat dikurangi 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, kalian ini bisa langsung difaktorkan ya. Nah, kenapa bisa difaktorkan? Nah, ini bahasanya seperti ini. Kan 12. Nah, belakang. 12 itu bisa 1 dikali 12, bisa 2 dikali 6, bisa 3 dikali 4. Nah, kalau kalian jumlahkan, ini kan 13. Ini jumlahkan 8 ya. Dijumlahkan 7. Nah, kalau yang ini kan selisihnya 11. Selisihnya kan 4. Ini selisihnya 1. Nah, berarti kalau ada X kuadrat, kita tuliskannya depannya. Ini ada X, ini X. Nah, yang berhubungan dengan 7 yang tengah berarti kan yang ini. Nah, 3 sama 4. Kalian tuliskan terlebih dahulu. 3 sama 4. Nah, karena tadi itu yang diminta adalah negatif 7, maka negatif 7 ini ya, maka kan berlaku negatif semua. Nah, ini negatif 3 sama negatif 4. Setelah itu kalian gunakan pembuat 0. Nah, maaf. Dengan 0 ya. X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 4. Nah, di sini pada salah tulis. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya untuk penyelesaian yang pertama. Persamaan eksponen yang pertama. A pangkat fx sama dengan 1. Maka berlaku fx sama dengan 0. Nah, jadi x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 4. Itu ya.